Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Video kali ini gua akan bahas project yang cukup menarik dan cukup legit ya. Jadi nama projectnya adalah Sign Global, di mana Sign Global ini sebelumnya adalah It Sign ya. Jadi awalnya nih It Sign ini sebuah sistem transparansi untuk distribusi token secara global dan juga fokus utama itu sebagai credential verification atau ya intinya buat ini sih sebagai platform bagi-bagi token lah atau distribusi token secara fair gitu loh. Nah, waktu itu dia pakai token table dan sign-in pass. Nah, si Ethereum Sign ini itu mendapatkan pendanaan ya, dia umumin di tanggal 29 Januari, tapi sebenarnya dia duit masuk itu di tanggal 28 Januari. Dan garapannya sudah bisa kita coba ya untuk pakai platformnya karena duit yang dikumpulkan ini digunakan untuk bikin platform untuk credential dan juga sign in ke berbagai platform. Menurut gue ini cukup keren secara tujuan dan juga strateginya. Nanti gue akan jelasin ya. Gue akan jelasin produk ini tuh seperti apa kalau di Web2-nya itu. So, jadi ini ada CryptoRank. Total pendanaan dia itu ngumpulin 28,65 juta ya. Di mana Sign-in ini sudah statusnya funding round. Dan kalau kita lihat di funding roundnya di tanggal 28 Januari 2025 kemarin, dia ini mendapatkan pendanaan hanya dari Binance Lab aja atau sekarang udah berubah nama jadi YZE Labs gitu ya, sekitar 16 juta US dollar. Nah, sebelum itu dia itu pernah pendanaan juga ini di undisclosed di tanggal 20 Februari 2023 atau 2 tahun sebelumnya itu dari Animoca dan sebelumnya lagi di 2022 dia dapat pendanaan dari Sequoia Capital, Mirana Venture, Hesky Capital dan masih banyak lagi dengan total 12 juta. Dan di 2021 dia dapat pendanaan sekitar 650.000. Makanya totalnya 28,65. Dan kerennya selama 5 tahun terakhir ya atau 4 tahun terakhir dia ini memang berfokus ke produknya, tokennya itu belum ada. Tapi sekarang udah confirm ada tokennya, nanti teman-teman bisa lihat tickernya ya. Dan ini hype-nya belum banyak yang bicarain karena belum banyak yang mengerti tujuan dari project si Sign-in ini atau dari Sign-in protokol. So, jadi kita akan mulai aja pelajari. Jadi di Sign-in protokol ini berbeda dengan produk dia yang sebelumnya ya sebagai distribusi dan transparansi token gitu loh. Nah, di bagian Sign-in protokol ini dia akan menjembatani sesuatu yang trust ya ke trustless network gitu loh. Nah, trustless network itu adalah blockchain, teman-teman. Jadi blockchain itu kan seperti yang kita tahu, itu kita tidak mempercayai orang ya ketika kita melakukan transaksi. Tapi transaksi kita itu divalidasi dan disimpan menggunakan algoritma dan sistem gitu loh yang dilakukan oleh seluruh miners di dunia. Jadi yang kita percayai itu adalah sistemnya atau blockchain-nya gitu atau smart contract-nya, bukan dari manusia ke manusia. Makanya kenapa dibilang blockchain adalah trustless. Tapi yang seperti kita tahu, walaupun blockchain itu trustless, kita juga pengennya bisa mendapatkan trust atau kepercayaan. Makanya si Sign ini pengen menjembatani atau mengkoneksikan seluruh kredensial yang ada di Web3 gitu loh. Nah, contohnya maksudnya gimana kok seluruh kredensial yang ada? Mungkin konsep simpelnya kalau kalian tahu Google Email atau Google Account, itu kalian udah bisa pakai Google Account kalian untuk login di berbagai aplikasi-aplikasi Web2, ya kan? Contoh misalnya kalian punya smartphone di Android, kalian bikin email Google Account misalnya. Terus kalian pengen login ke Twitter, ke Facebook, ke Instagram, ke game-game yang ada di Play Store ataupun di App Store, itu semua kalian bisa pilih login menggunakan email atau menggunakan Google Account. Nah, Google Account itu akan diganti perannya oleh Sign-in Global ini dalam dunia Web3 khususnya. Jadi kalau di Web2 itu adalah Google, di sini itu ada Sign-in, tapi dia bentuknya bukan email, melainkan dia bentuknya hanya sebagai credential on-chain. Ya, sehingga harapannya nanti ke depannya kalian bisa login berbagai produk-produk Web3
sendiri ataupun exchanges kripto itu menggunakan sign-in global. Dan karena dia dapat pendanaan dari Binance, ada kemungkinan ke depannya kalian bisa login ke akun Binance kalian tanpa perlu KYC ataupun bikin password, hanya perlu login menggunakan sign-in ini. Dan ini menarik. Kenapa? Karena otomatis jika itu diimplementasikan, maka kemungkinan besar Binance itu akan jadi usersnya itu kebanyakan desentral atau tidak terverifikasi menggunakan KYC. Kalau kita login ke Binance kan bisa pakai email, terus kita harus KYC kan. Nah, dengan sign in credential ini, teman-teman tuh KYC-nya itu tidak diketahui oleh orang lain. Karena KYC-nya itu akan dienkripsi menggunakan teknologi smart contract blockchain gitu. Makanya dia bilang bahwa dia akan menjembatani seluruh yang ada menjadi credential on-chain gitu loh. Dan ini possible banget untuk lebih dari 10 trusted attestation provide partners ya. Jadi harapannya dengan adanya sign-in itu kan bisa gunakan untuk login ke aplikasi apapun itu secara anonim ya dan secara aman. Jadi data kalian tidak akan dicuri dan dia harapannya bisa login ke Web2 produk juga seperti kayak Discord, Telegram, Reddit ya dan masih banyak lagi. Dan kalau kita lihat di sini gambar-gambarnya pun juga udah ada kayak Shopify, ya ada Lackperms, ada Optimism, ada Lens, ada POAP, Talent Protocol dan masih banyak lagi. Jadi kurang lebih itu kelebihannya dan dia juga nantinya ada kayak semacam verifikasi dengan memberikan orange check mark ya. Jadi misalnya ketika kalian pengen transaksi atau mengirimkan uang dari satu wallet ke wallet lain. Nah, si sign ini itu bisa memberikan verify apakah wallet tersebut tuh aman atau tidak dengan memberikan check mark. Apakah wallet tersebut memang users atau bukan ya dan nantinya harapannya dengan adanya verify check mark ini itu bisa membantu kalian terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan karena sifat dari blockchain itu kan nantinya juga usersnya pasti sesama anonim kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi harapan mereka itu akan onboarding jutaan dari aplikasi apapun itu yang nantinya app-nya itu bisa digunakan ya harapannya mesh adoption menggunakan dari sign-in global Web3 ini ke Web2. Jadi bisa pakai Coinbase, bisa pakai Binance, bisa pakai apapun itu gitu ya. Dan teman-teman juga bisa bergabung ke mereka untuk nge-build application di dalam ekosistemnya sign-in global. Ya, jadi cukup menarik banget dan dia juga ada omnichain attestation infrastructure. Nah, ini contohnya ini mungkin teman-teman itu lebih paham. Ini ada di skemanya zk-zing atau zk rollup dan masih banyak lagi. Oh ya, dia juga menggabungkan data on-chain dan off-chain ya. Jadi data on-chain kalau teman-teman tahu kayak Ethereum Network, BNB Network dan masih banyak lagi. Dan dia akan gabungkan dengan data-data off-chain seperti big data di Arweave dan masih banyak lagi. Nah, untuk tokennya ini udah confirm kelihatan dari sini teman-teman bisa lihat ya. Sign-in blockchain are trustless but we need trust. Tapi di sini tulisan sign-in connect your existing credential to the Web3 world. Bind your credential today and earn sign-in. Nah, ini ada tickernya nih, dolar sign-in gitu ya. Jadi ini udah fix ada tokennya ya, udah confirm. Nah, ini teman-teman bisa kita coba untuk ngegarapnya. Garapnya gimana? Di sini ada namanya sign-in protocol. Nah, di sini kita akan coba untuk bikin skema ID atau bikin credential kita sendiri. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa klik di sini ada connect wallet ya. Linknya akan gue taruh di deskripsi video. Kalian connect wallet ke wallet yang memang kalian suka atau kalian nyaman, bebas ya. Terus kalian tinggal sign in message aja untuk terkoneksi atau terhubung dengan protokolnya dia. Nah, kalau sudah kalian klik tombol create schema. Nah, di sini kalian bisa masukkan skema kalian bebas mau namanya apa ya. Misalnya testing skema 1 gitu. Nah, ini deskripsinya, deskripsi skema 1 untuk testing. Nah, terus kalian bisa pilih metadatanya apa. Nah, contoh di sini gua akan pilih metadatanya adalah base. Nah, terus kita akan pilih data lokasinya. Kita akan simpan datanya itu di base. Artinya datanya akan disimpan secara on-chain ya dan juga secara off-chain melalui Arweave tadi. Nah, kita pilih next. Terus kalian bisa masukin beberapa field name, ini bebas mau pakai string, mau pakai byte, mau pakai address, itu dibebaskan.
Nah, gua akan pilih, ininya string datanya, terus ini nama code-nya adalah deploy ya, ini bebas kan mau isi apa aja, terus kan next. Lalu di sini ada, hook smart contract, revocable, dan create schema. Kalian klik create schema. Nah, kita tunggu sampai, transaksinya berhasil, ya, kita tunggu sebentar, dan ini kalian pakai gas fee ya, jadi ini retro, tapi kalian hanya bayar gas fee aja. Jadi, modalnya ya kecil gitu loh. Karena tadi gue pilih Base, otomatis gas fee yang gue bayarkan adalah Ethereum di jaringan Base. Kalian bebas mau pilih jaringan apa yang menurut kalian gas fee-nya paling murah. Nah, kalau sudah dia akan sukses seperti ini, kalian bisa klik view schema, ya. Kalian bisa cek di bagian Explorer-nya. Nah, ini tercipta nih, kebentuk. Oke, ini udah ada di Explorer-nya. Testing skema 1 yang gue buat, tipenya adalah stringnya deploy. Ya, ini full skema ID-nya, ini deskripsinya, yang buat siapa, di jaringan apa, dan data lokasinya di mana. Nah, ini ada codingannya. Gitu, teman-teman. Nah, jadi kalian bisa cobain, tipsnya adalah kalian bisa cobain pakai si Segin ini dengan berbagai blockchain ya. Kalian tes aja, bikin masing-masing skema di satu blockchain, atau kalau mau seminggu kayak 3 kali, seminggu 5 kali itu bebas. Gue nggak tahu sampai berapa kali transaksi yang harus kita buat ya. Jadi intinya di sini gue lebih nge-push untuk jumlah transaksinya aja kayak gitu, teman-teman. Nanti sisanya kan bisa cek di bagian profile kalian, apa aja skema yang sudah pernah kalian buat. Ya harapannya semakin banyak skema yang kita buat, semakin banyak snapshot ataupun eligible status yang kita dapatkan. Ya jadi kurang lebih itu simple banget ya untuk cara ngegarap dari Segin globalnya. Menurut gue ini project sangat menarik banget, tapi perlu diingat ini masih early sekali, masih early karena dia baru announcement kemarin, jadi kita nggak tahu kapan dia akan listing. Yang jelas teman-teman follow Twitternya, join aja ke komunitasnya supaya dapat updatean terbaru. Oke, thank you. Semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah!